Assalamualaikum, Noval. Tolong disampaikan di grupnya ya untuk segera masuk ke Meet. Noval segera minta tolong disampaikan di grupnya Noval 9G untuk masuk ke Meet. Silakan yang sudah bergabung boleh dibuka kameranya. Ya, terima kasih. Sofwan. Noval, silakan dibuka kameranya. Sudah disampaikan di grupnya ya? Oke, makasih. Silakan yang sudah bergabung dibuka kameranya, karena nanti absensi tergantung dari kamera yang terbuka atau on. Ya, terima kasih yang sudah membuka kameranya. Buat yang belum, silakan dibuka kameranya. Kita tunggu ya sebentar ya. Ya, silakan dibuka kameranya yang sudah bergabung. Oke, terima kasih, Adrin. Oke, yang sudah bergabung sudah 14 orang. Kalau gitu kita mulai saja ya. Dibuka dulu tolong kameranya semua. Buat yang belum buka, silakan dibuka dulu kameranya. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai saja. Silakan disiapkan dulu untuk berdoa. Dipimpin oleh siapa? Yuk, silakan. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa Rabbi yassir israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani fahmin. Greet the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat semua. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit, ada nggak yang izin sakit? Akmal, nggak ada. Ya, mudah-mudahan siapapun yang benar-benar lagi sakit ya kita doakan semoga bisa cepat sehat dan bisa bergabung lagi di pelajaran IPA. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya tentang kemagnetan. Bapak sudah bahas dari mulai awal tentang bagaimana cara membuat magnet,
ya, kemudian bagaimana cara menghilangkan magnet, kemudian kita sudah bahas juga tentang apalagi gaya Lorentz ya, kemudian induksi elektromagnet, dan terakhir membahas tentang apa? Efisiensi transformator. Oke, efisiensi transformator. Nah, untuk hari ini Bapak hanya akan mereview sedikit tentang transformator ya. Karena Bapak lihat kayaknya untuk perhitungan transformator ini masih ada yang belum memahami. Jadi Bapak akan hari ini menyampaikan latihan ya, latihan soal dan juga menjelaskan dan membahas soal-soal tentang transformator. Oke, sudah disiapkan alat tulis dan buku tulisnya? Sebentar, Pak. Ya, silakan dipersiapkan dulu. Sebentar, Pak. Sambil Bapak men-share papan tulisnya. Bentar, Pak. Oke. Jadi kita akan membahas soal dulu beberapa. Nanti akan Bapak kasih semacam kuis setelah kita membahas soal untuk kalian kerjakan. Gitu. Jadi hari ini pembahasan adalah kita latihan soal tentang transformator. Oke. Bapak sudah menyiapkan ada 7 soal dan ada beberapa soal-soal UN tahun lalu. Kita akan bahas di sini. Oke. Sudah terlihat soalnya? Sudah. Oke. Di sini Bapak tampilkan 2 soal dulu ya. Di mana untuk 2 soal ini menggunakan rumus yang sudah Bapak kasih pertemuan sebelumnya. Ya. Bapak mengingatkan kembali untuk rumus yang dipakai pada transformator yaitu menggunakan perbandingan NS per NP sama dengan VS per VP sama dengan IP per IS. Nah, ini rumus yang nanti digunakan dalam menyelesaikan soal ini. Ya. I-nya bukan yang di tengah, Pak. Siapa? I bukan di tengah. Oke. Untuk posisinya terserah. Tidak mesti I itu ada di tengah atau di ujung, ya nggak masalah. Yang terpenting adalah kamu perhatikan posisinya ya. Kalau lilitan dan tegangan itu yang di atasnya boleh sekunder dulu ditulisnya atau primer dulu juga boleh. Jadi begini kamu boleh menuliskannya atau kamu mau menuliskannya pertama primer dulu misalkan ya NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, boleh kamu menuliskannya seperti ini. Ya, yang terpenting adalah apa? Yang terpenting kamu lihat posisi primer sama sekundernya. Ya, ingat untuk yang kuat arus listrik, dia selalu berkebalikan ya sama lilitan dan tegangannya. Kamu lihat di situ kalau misalkan kamu tuliskan dulu primernya baru sekundernya, maka di arusnya itu kamu tulisnya sekunder dulu baru primer. Paham sampai sini? Oke ya. Jadi terserah mau yang atas boleh, yang bawah boleh. Yang penting jangan sampai ada yang terbalik perbandingannya. Jelas ya? Kita langsung bahas soal nomor 1. Kalian lihat coba soal nomor 1 di situ. Sebuah transformator mempunyai kumparan primer dan sekunder dengan jumlah lilitan masing-masing 500 dan 5000. Dihubungkan dengan jaringan bertegangan arus bolak-balik 220 volt. Berapakah tegangan keluarannya? Ya. Coba kalian tuliskan dulu diketahuinya. Coba. Diketahuinya apa saja? Apa yang diketahui? Kumparan
Kumparan? NP. Ya, NP-nya. Kumparan primernya adalah 500. 500. Kemudian 5.000. kumparan sekundernya berapa? 5.000. 5.000. Oke, dihubungkan dengan jaringan bertegangan arus bolak-balik 220 volt. Kira-kira 220 volt itu adalah arus primer, tegangan primer atau tegangan sekunder? Primer, Pak. Ya, kenapa primer? Kamu lihat yang ditanyakannya apa? Itu yang ditanyanya, Keluar. ya, kalau keluaran berarti kan Output. output. Kalau output berarti dia sekunder, ya. Nah, otomatis kalau dia sekunder yang ditanyainnya, maka yang diketahui di dalam soal itu 220 dia adalah tegangan primer. Gitu. Oke, sekarang ditanyanya adalah tegangan sekunder atau Vs, ya. Apa rumus yang dipakai? NP per NS. Ya. VP per VS, Pak. Oke, betul. Jadi cukup 2 perbandingan saja yang kamu pakai. Jadi di situ ada kumparan, ada tegangan, ya. Misalkan kita pakai yang ini ya, nih, NP per NS sama dengan VP per VS. Tuh, ini rumus yang dipakai. Nah, kemudian kita masukkan NP-nya di situ 500, NS-nya 5.000, kemudian VP-nya 220 per VS. Ya. Dicoret. Nah, dicoret boleh. Yang ini kamu coret nih ya, nolnya 2. Ini kamu coret sama bawahnya. Terus mana lagi yang bisa dicoret? 5 sama 50, Pak. Oke, sama-sama dibagi 5. Berarti yang atasnya 1, bawahnya 10. Setelah itu diapain lagi? Kali silang. Kali silang, betul. Jadi berapa? 220 dikali 10. VS-nya jadi berapa? 2.200. Oke, 2.200 volt. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Oke, kalau misalkan ditanya lagi nih, ya di dalam soal ini, kira-kira jenis trafonya trafo apa ya? Nomor 1. Kamu bisa lihat dari ciri-cirinya. NP-nya lebih apa nih? NP lebih kecil. dari NS. VP-nya lebih Trafo setup ya Pak. Nah, kalau lebih kecil primernya, maka dia adalah jenis trafo step up. Oke, pintar ya. Jadi, kamu bisa tahu juga ini jenis trafonya trafo apa. Gitu. Oke, sampai sini paham? Paham. Coba, kalau paham, kalian kerjakan dulu soal nomor 2. Ini yang mau dicatat atau di screenshot? Silakan, boleh dicatat, boleh di screenshot, boleh. Ya. Nanti tetap Bapak akan men-share ke Google Classroom screenshotnya. Oke, yang sudah mencatat, dicoba soal nomor 2. Pak, saya izin kamar mandi dulu ya, Pak. Oke, silakan Farhan. Sudah? Sudah belum? Masih mencatat ya?
Jadi hati-hati ya dalam membuat perbandingannya. Jangan sampai terbalik. Misalkan kamu bikinnya NP per NS sama dengan VS per VP. Nah, itu nanti salah kamu jawabannya. Tuh. Oke, sudah. Kalau sudah Bapak hapus. Sudah belum? Halo? Udah Pak. Sudah, oke ya, Bapak hapus ya. Bentar, Bapak ke atasin dulu deh. Ini agak kurang ke atas papan tulisnya. Nah. Nomor 2 udah ada yang dapat belum? Udah, Pak. Sudah? Berapa jawabannya? 4,8. 4,8. Oke, coba kita bahas bareng-bareng. Nomor 2. Di sini deh. Diketahuinya apa? NP sama NS. NP sama NS. Oke. NP 1200, NS-nya 1000. Kemudian apa lagi? IP. IP. IP-nya 4 ampere. Ditanyanya apa? IS. IS. Rumus yang kamu gunakan apa? NP per NS sama dengan IS per IP, Pak. Oke. NP per NS sama dengan IS per IP. Nah, ingat ya, kebalikan tuh arusnya. Nah, oke. Kemudian dimasukkan angkanya 1200 per 1000 sama dengan IS-nya yang dicari per 4. Nah, oke, kamu coret nolnya. 12 per 10. 12 per 10. Kemudian bisa lagi dicoret yang mana? 12 sama 4. Nggak bisa. Oh, nggak Nah, bisa. hati-hati ya. Kalau menyilang, Bilang nggak boleh ya? kalau menyilang itu dikali. Nah, itu nggak bisa kamu coret. Ya, atau kamu sederhanain. Jadi yang bisa disederhanain yang mana? 12 sama 10 nih bisa. Sama-sama. Iya, Jadi, sama-sama dibagi 2. 6. Di sini 5. Gitu. Kemudian baru kamu kali silang. IS sama dengan 6 dikali 4. Ya. Kemudian 5 dikali S. Ini 5 kali S. Gitu. Berarti IS-nya sama dengan 24. Ya kan? Dibagi 5. Berapa? 4,8. Ayo. Berapa? 4,8 ampere. Oke, betul. Jawabannya 4,8 ampere. Aduh, A-nya nggak muat. Gitu ya. Oke ya. Jadi, seperti itu untuk soal nomor 2. Kayaknya sudah pada paham. Nah, setelah ini Bapak mau memberikan soal tentang efisiensi. Nah, ini. Silakan kalau ada yang mau mencatat dulu. Kita kasih kesempatan. Setelah ini, Bapak akan kasih soal tentang efisiensi. Jadi kalau ini yang tadi 2 soal itu menggunakan rumus yang tadi ya, perbandingan itu ya. Berikutnya, kita akan bahas tentang efisiensi. Oke, sudah belum? Belum Pak. Udah. Sudah? Oke, kalau sudah Pak Kevin Bapak. belum diajak katanya, Pak. Oh iya, ntar ada yang masuk. Oke. Ya, selamat datang Kevin. Bapak hapus ya. Yuk. Oke.
Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Soal nomor berikutnya. Nah, ini nomor 3 dan 4. Ini tentang efisiensi. Masih ada ingat nggak rumusnya? Coba yang nomor 3 dulu. Diketahuinya apa? IP. Oke, arus primer. Bentar, ada yang masuk lagi nih. Oke, arus primer berarti IP 1 ampere. Kemudian apa lagi? IS. IS 0,5 ampere. Kemudian apa lagi? NP ya Pak? Lilitan primer. Iya betul. NP 200 lilitan. Kemudian NS. NS-nya 500. Oke. Nah, ditanyakannya apa? Efisiensi trafo. Efisiensi. Ya, efisiensi. Masih ada ingat rumusnya apa? Efisiensi sama dengan Peran P. NS per NP Per NP kali N. IS per IP ya. Oke, NS kali IS per NP kali IP dikali 100%. Oke, sekarang coba dimasukkan. NS-nya berapa? 500. 500. NS, oh iya benar. Bentar ya. Jadi kotakin dulu, karena ini rumusnya. NS-nya 500, dikali IS-nya 0,5, dibagi 200 kali 1, lalu dikali 100%. Oke. Ada yang bisa dicoret? Ada. Ini bisa kamu coret nih, nolnya. Tuh. Terus ada lagi nggak bisa dicoret? Ada. Ini lihat nih, desimal ya, 0,5 sama 100. Tuh. Ya. Sehingga tersisa 5 dikali 5 dikali 10 bagi 2. Oke. Berapa hasilnya? 125. 5 kali 5, 25. 25 kali bagi 2, 125%. Ntar ada yang masuk lagi. Oke ya. Ini kenapa lebih dari 100%? Bisa jadi karena dia adalah trafo step up gitu. Jadi dia menaikkan efisiensinya sampai 125%. Tapi sebenarnya secara idealnya tidak ada yang apa 100% ya. Tidak ada trafo yang ideal, maksudnya tidak ada trafo yang energinya itu tidak hilang sama sekali. Begitu maksudnya ya. Cuman di dalam beberapa soal kita kadang menemukan efisiensi itu nilainya lebih dari 100%. Nah, itu apa namanya? Ya, namanya soal ya. Kita sebenarnya mencoba untuk bagaimana menerapkan rumus yang sudah dijelaskan kemarin gitu ya. Tapi secara kenyataannya bisa jadi apa nilai efisiensi tidak seperti ini. Begitu ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 diketahuinya apa? Efisiensinya Pak. WS. Efisiensi. Efisiensinya 60%. Kemudian energi listrik itu berarti apa? WS. W yang dikeluarkan berarti energi sekunder ya. 300 Joule. Berapakah energi listrik yang masuk ke trafo? Nah, ditanyanya adalah energi listrik berarti WP yang masuk ya primer.
Oke. Apa rumusnya dipakai? WS per WP kali 100. Oke. Rumusnya adalah efisiensi sama dengan WS per WP dikali 100%. Oke, efisiensinya kita masukin dulu 60%. Energi sekundernya 300 Joule per WP kali 100%. Persennya bisa dicoret kan? Nah, persennya bisa kamu coret. Terus mana lagi yang bisa dicoret? 100 sama 300 dicoret, Pak. Nah, nggak bisa, karena ini perkalian. Nggak bisa. Ini nggak bisa kamu coret, nggak bisa. Oh, iya. Ya, jadi WP-nya kamu kali silang ke 60. Ya, kamu kali silang ke 60. Jadinya 60 WP sama dengan 30.000. 10.000. Berarti WP-nya sama dengan 10.000 bagi 60. berapa? Itu dibagi 5.000 Pak. 5.000. 5.000. Sebentar. Kan ini 30.000. Dicoret 500. 500 ya. 500 Joule ya. 500 Joule. Oke, jadi kamu bisa melihat di situ energi yang masuk yang masuknya 500 Joule, kemudian yang keluarnya menjadi 300 Joule. Artinya apa? Berarti ada energi yang hilang, ya, energi yang hilang sebanyak 200 Joule dan tingkat efisiensinya adalah 60% dari trafonya, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan ya. Pak, Mm-mm. itu yang di rumus arus listriknya nggak ini Pak, nggak kebalik Pak. Kan biasanya kalau NS IP. Oh, yang ini? Iya Pak. Yang tadi nomor 1. Ya, jadi kalau untuk menghitung efisiensi, dia tidak dibalik arusnya. Ya, jadi karena pengertian efisiensi kemarin Bapak sudah Bapak jelaskan kan, efisiensi itu kan perbandingan antara daya atau energi sekunder dengan daya atau energi primer. Nah, jadi dari pengertiannya kita bisa rumuskan bahwa ternyata sekundernya dulu yang dituliskan, baru primernya. Gitu ya. Jadi untuk arusnya tidak dibalik. Gitu ya. Oke. Tapi ini tadi udah benar kan masuk ini ya? Coba kita cek kembali. Arus primernya 1, arus sekundernya 0,5, lilitan primernya 200, kemudian lilitan sekundernya 500. Oke, 500 per 200, 0,5. Ya, sudah benar. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Jadi untuk efisiensi perbandingannya sekunder dulu baru primer. Kemarin udah Bapak catat kan ya rumusnya ya? Sudah dikasih kan rumusnya? Nulisinnya sekunder dulu baru primer kan? Iya. Iya, benar. Oke, ini sudah? Sudah? Bapak hapus kalau sudah? Udah Pak. Oke. Untuk soal berikutnya, Bapak coba mengetes kalian tahu nggak
membedakan mana trafo step up, mana trafo step down. Oke. Nah, ini. Oke, coba. Ini soalnya pilihan ganda ya. Soal nomor 5, perhatikan data transformator berikut. Transformator A, NP-nya 250, NS-nya 500, VP-nya 100, VS-nya 200. Transformator B, NP-nya 1000, NS-nya 250, FVP-nya 200, VS-nya 50. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa, nah, kira-kira pilihannya yang mana yang benar? Coba kalian amati di sini nih, di datanya. Ya, kamu amati di datanya ini. Di situ kalian lihat coba, NP pada trafo A, ya, NP-nya bagaimana terhadap NS? Nih, Lebih kecil. Lebih kecil. NP-nya di situ 250, NS-nya 500, berarti NP-nya lebih kecil. Sedangkan VP-nya lebih kecil juga sama. Lebih kecil. Berarti kesimpulannya apa? Dia trafo apa? Step up, Pak. Step up. Nah, jadi kalau primernya lebih kecil, dia adalah trafo step up. Oke, betul. Nah, sekarang mana yang sesuai pilihannya? Yang D. B udah pasti salah nih, karena step down. Iya, Pak. D. Yang D. Oh ya, Dodol. yang trafo B belum ya kita analisa ya? Yang trafo B gimana? Kalau trafo B, NP-nya lebih besar dari NS, VP-nya lebih besar dari VS. D ya, Pak. Sehingga dia adalah trafo step down. Oke. Berarti yang A kenapa salah? Nggak dikasih tahu Pak harusnya, Pak. Ada IPS. Kalau arus yang nggak dikasih, kan ini udah ketahuan nih step up ya. Udah pasti arusnya itu kan kebalikan. Ya, sudah pasti arusnya lebih besar dari sekunder primernya. Berarti ini salah. Gitu. Nah, terus yang B salah karena dia nulisnya step up, padahal yang B step down. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Ya. Step down karena NS-nya lebih kecil dari NP. Nah, ini kalau misalkan kamu nulisnya NS duluan, udah pasti ini lebih kecil. Gitu. Kalau NP duluan berarti lebih besar tandanya. Oke, paham ya? Oke. Nomor 6. Coba perhatikan nomor 6, sama seperti tadi. Untuk trafo A, NP-nya lebih besar dari NS, VP lebih besar dari VS, ya. Kemudian dia disimpulkan sebagai trafo step down. Step down. Oke. Terus yang trafo B-nya? Trafo B, NP lebih kecil dari NS, VP lebih kecil dari VS, berarti dia trafo step up. Oke, kalau gitu mana yang betul? Lihat. Coba kita lihat yang C. Nih, jawabannya tadi yang C nih. Step down. Yang A step down. Oke, betul. Karena VP-nya lebih dari VS. Oke, ini benar. Ya, yang pernyataan pertama benar. Nah, pernyataan yang kedua, step up, trafo B adalah step up. Betul.
karena VP-nya kurang dari VS. Oke, benar. Berarti jawabannya yang C. Oke, kayaknya udah paham semua nih, udah siap ulangan kayaknya. Oke ya. Jadi paham untuk membedakan step up dan step down. Oke. Nah, terakhir, untuk soal terakhir, Bapak akan membahas tentang soal UN. Ini sudah ada catat atau mau di screenshot? Boleh. Silakan. Sudah belum? Satu soal lagi ya. Setelah itu Bapak akan memberikan kuis seperti games terkait soal trafo. Ini sudah? Udah, Pak. Oke, hapus lagi. Kayaknya 9G udah pinter-pinter nih. Mudah-mudahan nanti di PTS nilainya bisa bagus semua ya. Amin. 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 Oke, Amin. soal terakhir. Nah, ini soal N. Ayo, coba. Diketahuinya dulu. Pokoknya dibiasakan kamu ketika mengerjakan soal, ini kan fisika ya, itu diketahui untuk mempermudah kamu. Oke, kira-kira diketahuinya apa? Mana inputnya, mana outputnya? Coba. Inputnya di bagian kiri atau kanan? Kiri, Pak. Ayo. Kiri. Kanan Pak. Kanan kiri kanan. Ini bentuk, ini gambar apa nih? Kanan Pak, Lampu. kanan Pak. Lampu sebagai input atau output? Output, Pak. Outputnya, keluarnya kan ketika energi itu masuk, kemudian keluar dalam bentuk lampu mengeluarkan cahaya, gitu ya. Jadi ini dikatakan ini bagian outputnya. Kemudian kiri bagian input. Oke. Nah, coba di situ diketahuinya apa? Menulis lagi. Diketahuinya input IP. berarti primer ya. Iya. Output berarti sekunder. Ketahuinya apa? VIP, Pak. VP. VP-nya berapa? 200. 200. 200 volt. Kemudian NP-nya 800. MP. NP-nya 800 lilitan. 200. Kemudian NS-nya 200. Oke. Ditanyanya apa? Kuat arus. Nah, kuat Sekunder. arus pada sekunder. Berarti IS. IS. Nah, lo ditanyanya IS. Ya. Tapi ada ini nih, ada keterangannya. Hambatannya 25 ohm. Berarti kamu cari dulu berapa sih tegangan di sini. Tegangan sekundernya. Ya, berarti pakai rumus apa kalau kita pengen mencari VS-nya? I kali R, Pak. NP, ya nanti kan cari dulu V-nya. NP kali NS sama dengan VP per VS. IS. Dah, masukin. NP-nya berapa? 8. 100 per 200 sama dengan 200 per VS. Coret ya. Mana yang kamu mau coret? 800 200. Oke, 800 sama 200 yang bawah. Atau sama yang samping juga bisa sih sebenarnya. Oke, kemudian mana lagi yang dicoret? 8 bagi 2 bisa nggak Pak? 8 bagi 2 bisa. Berapa? 4.
Wah. 4. Kemudian dikali silang. VS kali 4. Berarti 4 VS. Kemudian 200 kali 1, 200. Berarti VS-nya adalah berapa? Terus bagi 4 ya Pak. 50. Terus bagi 4. 50. 50 volt. Ya. Nah, ini kan baru 50 volt, baru tegangan sekundernya. Sekarang bagaimana mencari IS-nya? Kamu masih ingat hukum Ohm? Kali R, Pak. Iya, Bir. betul. Ya, jadi ini menggunakan hukum Ohm. Di mana V sama dengan I kali R. Nah, karena mencari I, sehingga I itu rumusnya V per R. Ya. Jadi di sini kita masukkan VS-nya dibagi R. Jadi 50 dibagi 25. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 2 ampere. Oke, begitu. Ya. Nah, berarti kalian sudah bisa menjawab soal UN. Silakan dicatat dulu atau mau di screenshot. Setelah ini, Bapak akan coba menyiapkan game quiz. Ya, game quiz. Nanti Bapak akan share linknya di Google di chat meet ya. Kita coba bermain quiz. Pak, Kalian siap? di ini aja Pak. Di GC Pak. Di GC. Kenapa? Linknya. Kenapa di GC? Link Nanti kalian Link buka-buka GC lagi. Oh, ya udah. Iya kan? Maksudnya biar nggak buka-buka GC lagi gitu. Sebentar ya. Oke, sudah Bapak share di chat meet. Coba yang sudah selesai menuliskan tadi soal yang UN-nya, boleh langsung masuk ke itu linknya. Bapak akan coba masuk deh ya. Dituliskan namanya jangan lupa. Oh ya, ini sudah belum yang tadi nyatet? Kalau sudah, Bapak close ya. Atau lagi masih mencatat? Lagi nyatet Pak. Oke, silakan catat dulu, pahamin. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Setelah ini kita akan bermain game. Oke. Sudah belum? Sudah? Udah, Pak. Udah. Bapak close ya. Oke. Silakan tampilannya seperti ini bukan? Pertama kali. Iya. Ya, tulis namanya masing-masing. Misalkan di sini Pak tulis Pak Husen. Ya, sudah? Kalau sudah, langsung kita mulai. Sudah dimulai, kalian? Sabar Pak, nge-lag Pak. Iya Pak, nge-lag Pak, bentar Pak. Oh, nge-lag ya? Oke, sebentar.
Bentar ya. Bentar deh, bentar. Maaf. Bapak coba ganti template-nya deh. Kuisnya jangan yang ini. Nah, ini aja. Oke, sebentar. Pak, ini terus link yang tadi gimana, Pak? Nanti Bapak kasih linknya lagi. Tadi sudah Keluar masuk, aja, Pak. Pak. Udah Keluar masuk, aja. udah. Oke, enggak, maksudnya karena tadi ada yang nge-lag, Bapak ganti ininya, apa namanya, tampilannya. Kalau tadi kan bermainnya Pac-Man, ya, seperti Pac-Man. Nah, ini coba Bapak, Bapak kasih link baru lagi berarti, Pak. coba. Nah, coba tuh link yang berikutnya, yang kedua. Mudah-mudahan yang ini nggak lag ya. Bisa, Pak. Oke. Nah, ini. Bentar, waktunya Bapak lupa ngeset. Waktunya masih cuma 30 detik. Linknya tetap sama kan, Pak? Sebentar. Bapak tadi lupa ngeset ininya, waktunya kok cuma 30 detik. Saya udah question nomor 2, Pak. Waktunya berapa waktunya? 30. Nah, itu makanya coba nih yang ini, yang ketiga. Sorry. Bapak, linknya sama kan, Pak? Nah, ini kok masih 30? Masih 30. Masih 30 ya? Bapak pakai Word. Padahal Bapak udah ngeset waktunya 5 menit. Oke, coba sebentar. Nah, ini udah di set kok. Oke. Linknya kayaknya sama ya. Beda nih. Beda, Pak. Beda ya. Yang mana nih, Pak, linknya, Pak? Yang terakhir. Coba ya, dicoba dulu. Kalau udah benar waktunya berarti oke, kita mainkan. Masih 30 detik, Pak. Masih ya 30 detik ya. Oke. Bentar, aduh. Oke, kalau 30 detik kalian nggak bakal bisa ngerjain. Jadi star gak, Pak?
Udah pencet start boleh belum? Coba deh, kamu coba deh. Oke. Bapak udah nge-share pada waktunya kok, jadi masih 30 detik ya. Apa nih jawabannya? Seribu Pak, 1000. Berapa? 1000. 1000. Oke. Benar, hebat. 30 detik loh itu. Halo. Ayo lagi, udah soal ke berapa kalian? Extra time. Bentar, Pak. Mundur karena NP itu Pak. Yang B. Yang B. Yang B, Pak. Iya, yang B. B. Oke, coba yang B. Awas ya kalau salah ya. Salah. Wih, betul, hebat. Kalian ngerjain juga nggak? Nggak masuk nih, Pak. Nah, lo ini apa nih? 90. 90. Kalau udah ngitung efisiensinya 18/20 kali 100% ya. 90 Pak. Iya 90 Pak. Oke, coba lihat. Ih, betul lagi. Gila, hebat banget nih 9G. 30 detik loh ini. Oke, bonus round. Nanti diacak. Yang mana? Pak, tadi itu Bapak salah. Pas ada negatif 200-nya Bapak liatin dulu, Pak. Ujung bawah kanan, Pak. Ujung bawah kanan. Ini. Bukan yang kiri. Ini. Iya. Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Berseberangan. Kiri. Kiri, benar. Tengah-tengah aja lah, Pak, yang tengah. Yaudah nih ya, ikut-ikut Rafli nih ya. Kalau salah, salahin Rafli ya. Kiri. Oke, kita buka. Wih, plus 200. Ini jadi kayak kuis ya, Pak? Hah? Kayak kuis emang. Ayo cepetan hitung lagi, cepetan. 75 Pak. 75. 75, Pak. Ini kayak kuis ya, Pak? Kalau salah dia benerin. Benar. Ini kalian udah ngerjain semua ya? Saya udah, Pak. Oh, pantesan. Dia berapa? 0,2. Coba kita pakai kali 2 skornya. Kita extra time. Pakai S udah tinggal soal terakhir. Extra time-nya 2 menit. Jawab yang salah, Pak, biar mantap, Pak. Coba ini caranya emang gimana? VS iya benar ya. VP, ini VP, VS 100, VS 50, IS 0,4. Pertanyaannya kuat arus primer. Berarti 100/50 sama dengan berapa? Sama dengan 0,4/X gitu ya. Berapa jawabannya? 100 bagi 50 kan 2. 2 sama dengan 0,4/X. Berarti X-nya 0,4 bagi 2. Berapa 0,4 bagi 2? 0,2, Pak. 0,2. Bener, Mal. Pokoknya nih taruhannya inian Akmal ya, reputasinya Akmal. Astagfirullah. Apa reputasinya?
Akmal kan reputasinya bagus di 9G. Ntar kalau 0,2 salah. Pak. Bener Pak 0,2. 0,2. Oke, coba. 0,2 udah gitu. Betul, mantap kali. Oke, Akmal. Reputasinya masih bagus, Akmal. Kita lihat leaderboardnya. Bisa nggak dilihat leaderboardnya? Akil pertama. Curang Pak, kecil. Keren, Akil pertama. Saya belum siap tuh Pak. Bapak ketiga, Raffi keempat, Rafdian Nabil kelima, Kevin, Evarel, Bintang, Rafli, Rehan Zaki. Jadi 10 besar ini. Emang 10 besar ya ditampilinnya ya. Jadi cuma 10 besar aja. Wih, selamat buat yang dapat 10 besar. Saya nggak pakai yang 2 kali itu Pak. Salah. Akil loh. Kalah aja. Akil ternyata diam-diam menghanyutkan Akil kamu, ya Allah. Bapak bangga sama kamu, Kil. Akil Makanya, jangan malas-malas ya, Kil. Belajar ya, Kil. Oke, Bapak bala ketiga, ya Allah. Bapak malu banget ketiga. Kalah sama murid sendiri. Berarti Akil cepet nih jawabnya sama Zaidan. Rafli kasih tau dari tadi malah keberapa Rafli? Ke-9. Oke, itu gamesnya. Ya mudah-mudahan bisa menghibur sedikit lah ya. Oke, jadi seperti itu untuk itu suara apaan sih? Halo. Coba dibuka lagi kameranya tolong. Dibuka lagi kameranya. Tadi seperti itu untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi Bapak melihat kalian sudah hampir 100% ya, semuanya sudah memahami perhitungan dari transformator ya. Baik menghitung efisiensi maupun menghitung tadi tegangan, kumparan, kuat arus, dan tadi dalam bermain games juga luar biasa betul semua kalian. Itu berapa kali percobaan ngomong-ngomong? Tadi main game ya. Bisa menjawab semuanya. Oke, jadi seperti itu untuk hari ini. Dan berarti udah siap ulangan dong? Siap ulangan untuk 9G? Insya Allah Pak. Insya Allah. Bagus banget jawabannya ya. Insya Allah luar biasa. Jadi kita insya Allah ulangan mau pekan ini atau pekan depan? Pekan depan. Pekan depan. Berarti kalau pekan depan nilai harus 100 semua ya. Aduh. Ya kalau gak ada tugas ya Pak. Maksudnya kalau ada tugas dari pelajar yang lain. Oke. Jadi insya Allah pekan depan kita ulangan bab tentang kemagnetan ya. Dari awal kemagnetan sampai dengan transformator tadi. Jadi kalau untuk perhitungan mah paling cuma di transformator dan gaya Lorentz. Ya, yang menggunakan rumus F, B, I, L itu. Ya, insya Allah gampang materinya. Dan untuk PTS nanti kita ada 3 bab, kemagnetan, partikel. Nah, partikel materi ternyata dimasukkan ya, partikel materi sama bioteknologi. Ya, paling nanti untuk PTS kita cuman, bioteknologi untuk setelah PTS. Jadi cuma 2 bab, kemagnetan dan partikel materi, sedikit materinya. Oke, jadi untuk hari Senin berarti ulangan kan? Senin ya? Kan jadwalnya hari Senin lagi. Pak. Senin ulangan, berarti Rabu kita masuk ke materi baru tentang partikel materi. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Cukup? Tumben Pak nggak nyalain kamera Bapak. Iya lagi error kayaknya kameranya. Oke, cukup. Ya, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya dari Bapak, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pin PUBG pin. PUBG.